Kita lanjutkan hadis ke-7 dari Mahmud bin Labid. Dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu hari keluar rumah. Faqala, Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas sarair. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah, hadis yang ke-8 dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu, wa kana minas sahabati, dia termasuk sahabat Nabi. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Itu yang disebut dengan sahabat. Aisyah itu sahabat atau tidak? Jangan nanti ketika saya sebut Aisyah sahabat Nabi, komplain jamaah, Ustadz salah, Aisyah itu istri Nabi. Ini ilmu istilah hadis. Yang dimaksud dengan sahabat itu 3: berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Apakah Abu Lahab itu sahabat? Tidak. Jumpa tak dia dengan Nabi? Jumpa. Dia kena pasal 2, pasal 3. Dia jumpa dengan Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi, dan matinya dalam keadaan kafir. Wa kana minas sahabah, dia sahabat. Berapa orang jumlah sahabat Nabi itu? Kata Imam Abu Zur'ah, sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Banyak apa tak sedikit? Banyak, itu tak sedikit lah. 124.000 orang sahabat Nabi SAW. Ini bukan sahabat Nabi, ini sahabat UAS. Kita sayang kepada sahabat, sayang juga kepada keluarga Nabi. Makanya wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Ada yang sayang ke keluarga Nabi tapi benci sahabat Nabi. Mengaku keluarga Nabi, mengaku pencinta Nabi, tapi benci pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dicaci makinya, Abu Bakar, Umar dilaknatnya. Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar, dilaknat. Sedangkan kita wa ala alihi wa ashabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Jangan tanya cinta orang Riau kepada keluarga Nabi. Orang Riau tidak hanya cinta kepada keluarga Nabi basa-basi di mulutnya, anak sultannya, Sultan Abdul Jalil Alamuddin, menikah dengan cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan musnah, Habib musnah. Unik juga Riau. Saya di mana-mana masih banyak Habib nih. Ada majelis Habib. Di Riau ini bisa pula musnah Habib, bisa hilang. Saya sangka sensor tak boleh sebut. Sultan musnah. Sultan Syarif Qasim 1946 habis, tak ada berlanjutnya. Majelis Habib musnah. Datang Habib Muhammad dari Palembang, dihidupkan lagi majelis Habib, Baitul Habib. Jangan sampai masjid pun musnah juga. Satu lagi tinggal. Kalau masjid pun musnah juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun laknat, naik air sungai Siak itu nanti ke atas. Sumanto namanya. Kalau air laut naik, tsunami namanya. Mohon maaf Pak Sumanto ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda. Dia mendengar langsung dengan telinganya dari Nabi. Kita tak mendengar dari Nabi. Kita mendengar dari guru kita sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jama'al awwalina wal akhirin. Nanti dikumpulkan orang yang pertama dengan orang yang terakhir. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai si Adam na manggaleh di pasar bawah. Dikumpulkan minal awwalin wal akhirin, dari awal sampai terakhir. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Liyaumin la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Tak ada keraguan. Ada yang ragu hari kiamat? Saya tanya sekali lagi. Ada yang ragu hari kiamat? Ada yang ragu hari kiamat. Katanya hari kiamat itu tak ada. Dunia ini kekal abadi, tak akan hancur katanya dunia. Ada kelompok yang begitu mengatakan dunia ini tidak akan hancur, kekal abadi.
Tapi kita 17 kali kita katakan dunia akan kiamat. Mana buktinya? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaum, raja hari ketika kiamat hancur, Allah Subhanahu wa taala. Nada munadin, dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, sampai Pak Adam, sampai manusia terakhir. Lalu kemudian datanglah malaikat memanggil. Apa kata malaikat? Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan, siapa yang dulu beramal bukan karena Allah, falyatlub sawabahu min indih, mintalah balasan pahalanya dari dia. Dibuka buku catatan amal, penuh sholat tarawih 30 malam. Tarawih pertama Masjid Raya Senaplan, tarawih kedua Masjid Ar-Rahman, tarawih ketiga Masjid An-Nur, tarawih keempat Masjid Al-Hikmah, tarawih kelima Masjid Polda, tarawih keenam Masjid Panam, tarawih ketujuh Masjid Tarawih, penuh 30 malam. Tapi pas dibaca keterangannya, bukan karena Allah, karena safari Ramadan, karena wali kota, karena gubernur, karena jadwal. Kata Allah Ta'ala, kau beramal bukan karena aku, minta balasan kau dulu beramal karena siapa. Makanya amal kita ini mudah-mudahan lillahi. Ada tak terlintas di hati Ustadz Somad sikit aja selain Allah? Ada sikit ada. Yang sikit itulah kita betulkan, kita luruskan, istighfar banyak-banyak. Makanya jangan heran nanti ke jamaah tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba astagfirullah. Kenapa Pak Haji astagfirullah? Apa dosa Pak Haji? Terlintas di hatiku sikit. Minta ampun kepada Allah. Dosa yang tak nampak. Orang yang minum khamar, sakau, mabuk, tahu dia bahwa itu dia berdosa. Orang yang kerja maaf di prostitusi, tahu dia bahwa itu dosa. PSK itu tahu tak itu bahwa itu dosa? Tahu kan? Buktinya waktu ditangkap Satpol PP pas ditanya, tahu nggak kamu ini dosa? Tahu Pak. Kenapa kau lakukan juga? Nggak ada uang belanja Pak. Tahu dia itu dosa. Tapi ada orang yang tak tahu bahwa dia itu dosa. Siapa itu? Orang yang beramal beribadah tapi kena syirik asghar, riya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innallaha aghna syuraka 'anil syirki. Allah tidak mau diduakan dengan yang lain. Maka Allah katakan, dulu kau beramal karena Uzair, cari Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka beramal karena Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kalian beramal karena Al-Masih, cari Al-Masih. Yang beramal karena Uzair, cari Uzair. Yang beramal karena Al-Masih, cari Al-Masih. Yang beramal karena manusia, cari manusia. Yang dibalas Allah hanya yang beramal karena Allah. Jadikan hati kami ini ikhlas hanya Engkau saja ya Allah. Jadikan hati Abdul Somad ceramah ini murni karena Allah, bukan karena yang lain. Jadikan kami yang bergabung di Yayasan Tabung Wakaf ini betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Jadikan pengurus-pengurus masjid ini, terutama Masjid Senapelan ini, beramal karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kalau mendoakan jamaah, mendoakan tetangga, mendoakan sahabat, itu doakan itu. Doa murah rezeki sudah, doa supaya anaknya soleh solehah sudah, doa supaya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sudah. Itu yang jauh-jauh sudah. Ring 1, ring 2, kawan, tetangga, jamaah, negara. Ada yang paling dekat di dalam hati, tulus, ikhlas. Doakan, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan. Yang mau pulang ke rumah karena mengantar anak sekolah boleh pulang, enggak apa-apa. Tapi kan ketahuan betul bohongnya, kan online sekarang. Misi Pak Ustaz, mau ngantar anak sekolah hari Ahad kan? Saya mancing-mancing aja. Atau ada jamaah yang lupa.
Ketahuan Ustaz tak ikhlas, mau ngetes jamaah. Kita lanjutkan. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hibban, hadisnya hadisun sahih, hadis sahih. Dibuka halaman 4 ada pula iklan Yayasan Tabung Wakaf. Segera kirimkan ke nomor berikut ini. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Itu iklannya aja. Kita lanjutkan. Hadis ke-9 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bisuhufin." Nanti pada hari kiamat setiap jamaah ini akan diberikan suhuf. Suhuf itu lembaran catatan amal. Lembaran catatan amal. Semua kita ini ada suhufnya. Lembaran catatan amal. Bangun pagi mandi, bangun pagi subuh salat sunat wudu, habis itu salat sunat taubat, habis itu salat sunat hajat, habis itu salat sunat tahajud, habis itu salat sunat witir, habis itu berzikir, habis itu duduk menunggu salat subuh. Salatnya cuma setengah jam, update-nya sejam setengah. Ada catatannya. Muhattamatin, lembarannya sudah distempel. Surat kalau sudah distempel tak boleh ditambah lagi. Kalau mau ditambah mesti ada paraf. Ini catatan amalmu dari kau lahir sampai kau mati. Stempel. Fatunsabu baina yadayillah, diletakkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Fa yaqulu tabaraka wa taala, Allah berkata, apa kata Allah? Ulqu hadhihi waqbalu hadhihi. Catatan amal si fulan campakkan. Catatan amal si fulan terima. Catatan amal si fulan terima karena dia sebelah kanan. Catatan amal si fulan jangan terima. Ini contoh aja, bukan ini tak diterima. Ini terima juga. Langsung berubah muka wajah, enggak diterima. Catatan amal si fulan terima kata Allah. Iqbalu, terima. Ini ulqu, campakkan, buangkan. Kenapa ada yang amalnya tak diterima? Apa sebab? Fataqulul malaikah, malaikat bertanya, wa izzatika wa jalalika, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu ya Allah, ma ra'aina illa khairan. Kami tengok semua catatannya baik ya Allah. Salat baik, sedekah baik, zikir baik, salawat baik, pengajian baik, silaturahim baik, amalnya baik semua ya Allah. Apa kata Allah? Fayaqulullah, Allah berkata, inna hadza kana li ghairi wajhi. Dia memang salat, dia memang puasa sunat, dia memang bangun masjid, dia memang buat pengajian, dia memang tabligh akbar, dia memang ngasih tausiah, tapi dia beramal li ghairi wajhi. Dia beramal bukan karena bukan karena aku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan malaikat tak tahu apa isi hati kita. Malaikat hanya mencatat aja. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, ditunjukkannya. Nih ya Allah. Kata malaikat, kenapa catatan ini dibuang ya Allah? Tapi dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah berzikir. Kata Allah, dia beramal bukan karena aku. Malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Malaikat hanya mencatat saja. Wa inni la aqbalu illa ma butughiya bihi wajhi. Aku tidak menerima amal orang kecuali amal itu hanya karena mencari kemuliaanku. Makanya kita takut hati kita itu berubah. Lalu kita pun berdoa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Dari rumah niatnya sudah betul, sampai di pintu masjid niatnya rusak. Makanya dia pakai usolli untuk meluruskan lagi. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Ada orang yang tak pakai usolli, langsung ke masjid, Allahu Akbar. Enggak salah. Kau kenapa tak pakai usolli?
Aku niatku dari rumah tak rusak katanya. Niatku betul aja. Ada orang karena pengajiannya di masjid raya rusak dia. Dari rumah, dari jalan Nangka udah betul. Masuk jalan Ahmad Yani betul. Begitu mulai masuk simpang mulai rusak. Ingat dia keramik, ingat dia karpet. Rusak, dibengkokkan setan. Karena itu memang kerja setan. Fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ku bengkokkan jalanmu yang lurus. Itu kerja setan. Setan itu kerjanya membengkokkan semua jalan yang sudah lurus. Tapi petugas jalan yang sedang membengkok-bengkokkan jalan ini jangan tersinggung pula. Mak, aku ini setan nih katanya. Ini kan banyak jalan yang udah lurus dibengkok-bengkokkan sekarang. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ku bengkokkan jalanmu yang lurus. Akhrajahul Bazzar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, At-Tabrani, Imam At-Tabrani bi isnadaini, dengan dua sanad. Ruwatu ahadihima ruwatus sahih. Para periwayat-periwayatnya adalah periwayat hadis-hadis sahih, kitab-kitab sahih. Wal Baihaqi, disebutkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-10. Habis terakhir, pertemuan ketiga, pertemuan baru nanti judulnya tentang sunnah. Pertemuan pertama tentang ikhlas, pertemuan kedua tentang riya, pertemuan ketiga tentang sunnah. Pertemuan ketiga nanti kita di masjid mana? Al-Falah. Saya tahu, ngetes saja jamaah ini nengok jadwal apa tidak. Hadis yang ke-10. An Abi Ali, dari Abu Ali, rajulin min Bani Kahil, seorang laki-laki dari Bani Kahil. Qala, dia berkata, khatabana Abu Musa Al-Asy'ari. Imam Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi, menyampaikan khutbah kepada kami. Dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirka, jauhilah syirik, fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sesungguhnya syirik ini lebih halus daripada tapak kaki semut. Pernah Bapak Ibu menengok tapak kaki semut? Syirik ini, syirik yang ini, syirik yang riya ini, syirik yang khafi, syirik yang sir ini. Syirik khafi sama, syirik sarair sama, syirik sir sama. Syirik khafi lawan dari syirik jali, lebih halus dari tapak kaki semut. Jangan pula gara-gara ini nanti balik ke rumah mencari tapak kaki semut. Bukan itu maksudnya. Ini adalah kata-kata kiasan, perumpamaan. Kalau kita mendengarkan perumpamaan kan tak perlu kita cari-cari. Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa dicatat? 2020 sampai 3020 kan tidak? Maksudnya lama. Begitu juga dengan ini. Syirik ini lebih halus daripada tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudera yang hitam, di tengah malam yang kelam. Bayangkanlah itu. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudera yang hitam, di tengah malam yang kelam. Nah, begitu halusnya didatangkan Allah juga nanti hari kiamat. Dabibin namli, lebih halus dari tapak kaki semut. Khatabana Rasulullah SAW dzata yaumin, suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah di hadapan kami. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirka, jauhi syirik ini, syirik khafi ini, fa innahu akhfa min dabibin namli, karena syirik ini lebih halus daripada tapak kaki semut. Fa qala lahu man syaa Allah ay yaqul kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa selamat? Bagaimana kami bisa terselamatkan dari syirik ini, padahal dia lebih halus dari tapak kaki semut? Qulu, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami minta lindung kepada Engkau dari syirik yang kami tahu, Kau tahu, dan kami minta ampun dari yang kami tak tahu. Ini doanya, ikuti saya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika
bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa yang diajarkan Nabi supaya selamat dari syirik khafi, syirik asghar, syirik sarair, syirik sir. Namanya banyak tapi maknanya bodoh, sami mawon, samo, satu. Syirik sir, syirik khafi, syirik sarair, syirik kecil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Imam Ahmad nama kitabnya Al-Musnad, dikenal masyhur dengan nama Musnad Imam Ahmad. Disebutkan juga oleh Imam At-Tabrani. Imam Tabrani nama kitabnya Al-Mu'jam, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Wa ruwatuhu ila Abi Ali muhtajju bihim fi sahih. Periwayat-periwayatnya bisa dijadikan hujjah. Wa Abu Ali wathaqahu Ibnu Hibban. Sedangkan Imam Abu Ali kata Imam Ibnu Hibban dia periwayat yang thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Walam ara ahadan jarrahahu. Aku tidak melihat ada seorang pun ahli hadis yang mengkritik Imam Abu Ali. Wa an Abi Ya'la, Imam Abu Ya'la Al-Mausili juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Musnad, Musnad Abi Ya'la Al-Mausili min hadits Hudzaifah, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Illa annahu qala fi kulla yaumin thalatha marratin. Tapi ada tambahan, dibaca doa ini satu hari 3 kali. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. 3 kali satu hari. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil boleh mengkhususkan doa tertentu dengan jumlah tertentu. Ini baca 3 kali, ini baca 7 kali, ini baca 10 kali. Dalil. Siapa yang mengajarkan itu? Nabi. Doa terbagi 2. Ada doa yang ma'tsur, doa yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, namanya doa ma'tsur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'tsur. Doa itu ada dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana. Ma'tsur. Ada dalam Quran. Ada pula doa dalam hadis. Nah, ini dia. Allahumma inna nastaghfiruka, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini maksud. Tapi ada doa yang tak maksud. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi boleh kita amalkan yang dibuat oleh ulama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu dibuat ulama, boleh kita amalkan. Majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Malaikat mengaminkan doa kita, maka kita bersama berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah.